Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan yang pertama, yaitu mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil, kita akan membahas kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Untuk 3.1 itu kompetensi dasar pengetahuan. Isinya yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar 4.1 itu menyangkut kompetensi dasar untuk keterampilan. Di sini isinya menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan. Diulangi lagi ya, untuk 4.1 menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Untuk yang pertama ini, kita hanya akan membahas tentang hakikat ilmu kimia dan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk metode ilmiah dan keselamatan dan keamanan di laboratorium, ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk indikator yang sekarang yang akan disampaikan hanya 2 indikator. Yang pertama, menjelaskan hakikat ilmu kimia. Yang kedua, menjelaskan peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mulai yang pertama, yaitu tentang hakikat ilmu kimia. Ini hakikat ilmu kimia yang akan dibahas menyangkut karakteristik ilmu kimia dan ruang lingkup ilmu kimia. Kita lihat tentang karakteristik ilmu kimia. Di sini disajikan 3 gambar. Gambar yang pertama ini pembakaran kembang api, di mana kalau kembang api dibakar, maka akan dihasilkan nyala yang berwarna-warni yang sangat indah. Kemudian lihat lagi ini di jalan raya. Kendaraan yang begitu banyak. Nah, kita lihat di sini kelihatan ada asap. Di mana asap ini akan mengandung gas-gas yang berbahaya. Salah satunya gas karbon monoksida. Nah, gas-gas ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, gas-gas ini atau gas-gas yang terkandung dalam asap ini nanti akan menjadi polusi udara yang sangat berbahaya. Kemudian lihat lagi gambar yang ketiga, bunglon ya. Bunglon ini bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Nah, sekarang kita lagi ke gambar ini. Kembang api yang dibakar bisa menghasilkan warna-warni yang begitu indah. Kemudian di sini terjadi polusi udara itu akibat dari pembakaran bahan bakar. Kemudian di sini bunglon bisa berubah warna. Nah, ini semuanya tidak terlepas dari proses kimia atau semuanya tidak terlepas dari peristiwa kimia. Nah, maka di sini fenomena alam yang sering kita temui sehari-hari ini ternyata melibatkan perubahan kimia. Yaitu apa perubahan kimia? Perubahan dari satu atau lebih zat menjadi zat lain yang berbeda. Seperti di sini, yang tadinya kembang api, karena mengalami proses kimia, jadilah menjadi warna-warni yang sangat bagus. Sama ini, pembakaran bahan bakar,
perubahan warna pada bunglon. Nah, itu adalah telah terjadinya perubahan kimia di dalamnya karena terjadi proses kimia. Nah, itulah yang dimaksud dengan karakteristik ilmu kimia. Yang kedua, kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu kimia. Apa yang dibahas dalam ilmu kimia ini? Nah, ada di sini nih. Ternyata ilmu kimia ini mempelajari susunan, berarti susunan materi, struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertainya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Susunan materi. Nah, susunan materi adalah komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponennya. Misalkan begini, ada materi yang namanya air. Nah, dari SMP sudah diketahui rumus molekul air itu H2O. Nah, berarti di sini komponen dari air itu ada atom hidrogen dan ada atom oksigen. Dengan perbandingannya, atom hidrogen ada 2, atom oksigen ada 1. Nah, itu yang dinamakan dengan susunan materi. Nah, kemudian yang kedua ada struktur materi. Nah, kalau struktur materi di sini membicarakan bagaimana partikel-partikel itu tersusun. Nah, yang namanya partikel itu apa? Yang tadi, bahwa dalam molekul air itu ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, bagaimana partikel-partikel itu tersusun sehingga membentuk suatu air? Nah, mungkin untuk struktur materi ini lebih bahasnya lagi akan dibahas dalam ikatan kimia. Kemudian sifat materi. Kalau sifat materi ada sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat fisika adalah sifat materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan kekal. Contohnya apa sifat fisika di sini? Titik didih, warna, titik leleh. Nah, misalkan di sini sifat dari logam emas, yaitu sifat fisikanya bahwa logam emas itu memiliki warna yang kuning, kemudian mengkilap. Kemudian sifat fisik dari air. Sifat fisika dari air misalkan memiliki titik didih 100, memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Nah, itu adalah sifat fisika. Sifat materi yang dapat diamati tanpa materi tersebut mengalami perubahan yang kekal. Kalau sifat kimia kebalikan dari sifat fisika, yaitu sifat materi yang sifat materi yang dapat diamati di mana materi tersebut harus mengalami perubahan secara kekal. Contohnya di sini, kereaktifan, perubahan warna, kestabilan. Nah, itu. Contoh di sini misalkan logam, misalkan logam besi. Logam besi itu kan mudah berkarat. Misalkan logam pagar kalian terbuat dari besi ya. Nah, itu logam besi itu kalau bersentuhan dengan udara bisa berubah menjadi karat besi. Nah, besi dengan karat besi adalah 2 zat yang berbeda. Maka itulah yang disebut dengan sifat kimia. Kemudian yang ketiga adalah perubahan materi. Perubahan materi ada 2, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika ini juga sudah sering di SMP, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa? Air. Air kalau dipanaskan bisa menjadi uap air. Tapi air dengan uap air itu hanya berubah wujud. Rumus molekulnya sama, yaitu H2O. Nah, itu. Sedangkan kalau perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru. Contoh yang tadinya apa? Besi kalau disimpan di udara maka akan berubah menjadi karat besi. Nah, besi dengan karat besi adalah itu 2 zat yang berbeda. Itu ya. Sudah jelas ya, yaitu tentang pembicaraan ruang lingkup ilmu kimia. Sekarang
Yang kedua, berarti tadi hakikat ilmu kimia sudah beres. Yang kedua tinggal peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini. Nah, ini ada beberapa gambar. Yang pertama, sering ditemui di kamar mandi ya. Ada sampo, ada sabun, ada pasta gigi, ada hand body. Ini gambar yang kedua, ada parfum dengan berbagai merek. Kemudian yang ketiga ini ada macam-macam deterjen. Nah, kita lihat di sini. Benda-benda ini merupakan produk-produk yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan di sini kita lihat ada sabun, ada sampo, ada minyak wangi, ada deterjen. Silahkan kalian nanti lihat. Kalau di labelnya kan suka ada bahan-bahannya dengan komposisinya. Nah, kalau kita lihat ternyata bahan-bahan yang tertera di benda tersebut merupakan bahan-bahan kimia. Dan bahan-bahan tersebut atau materi-materi ini juga selain mengandung bahan-bahan kimia, juga proses dibuatnya dengan proses kimia. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat, ternyata peran kimia dalam kehidupan sehari-hari banyak perannya ya. Salah satunya ini di bidang kesehatan. Nah, lihat ini di bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini bisa digunakan di laboratorium, bisa di klinik kesehatan, bisa di rumah sakit. Contoh ketika di laboratorium ada pengecekan golongan darah. Nah, itu untuk mengecek golongan darah itu diperlukan bahan-bahan kimia. Atau misalkan tes urin, sering ya ini tes urin kalian. Ini di laboratorium. Nah, ini juga menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, ini berarti pengecekan atau untuk pengecekan golongan darah dan tes urin, berarti di dalamnya mengandung zat kimia. Kemudian di sini ada obat-obatan. Misalkan untuk penyakit tertentu, maka sering dibuat obat tertentu juga. Nah, obat-obat ini dibuatnya dengan menggunakan ilmu kimia. Nah, inilah peran kimia dalam bidang kesehatan. Sekarang ini peran kimia dalam bidang pertanian. Lihat di sini. Ada bibit padi unggul. Nah, bibit padi unggul, jadi supaya diperoleh bibit padi unggul, maka di sini ada peran kimia, yaitu menggunakan zat kimia radioaktif. Yang kedua pupuk. Nah, pupuk itu kan banyak mereknya. Ada pupuk ZA, ada pupuk urea, ada pupuk ZK, dan seterusnya. Di dalam pupuk ini mengandung bahan-bahan kimia. Kemudian ada lagi ini pembasmian hama pertanian. Nah, pembasmian hama pertanian di sini menggunakan pestisida, di mana pestisida tersebut mengandung bahan-bahan kimia. Nah, itu peran kimia dalam bidang pertanian. Sekarang, peran kimia dalam bidang arkeologi. Nah, lihat di sini. Ada fosil tengkorak kera, ada fosil gajah purba, dan ada fosil dinosaurus. Nah, ketiga fosil ini kita bisa menentukan berapa umurnya nih. Apakah sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, yaitu caranya dengan menggunakan radioisotop karbon 14. Kemudian sekarang peran kimia dalam bidang geologi. Nah, ini ada berbagai jenis batu-batuan. Nah, di dalam berbagai jenis batuan ini mengandung unsur kimia yang berbeda-beda.
Kemudian yang selanjutnya peran kimia dalam bidang kosmetik. Lihat di sini. Jenis-jenis kosmetik. Ada bedak, ada lipstik, ada lip gloss, ada pelembab, dan seterusnya. Nah, kosmetik itu dibuat dari bahan-bahan kimia dan pembuatannya juga dengan menggunakan ilmu kimia. Kemudian dalam bidang ekonomi, lihat dalam bidang ekonomi, nih ada makanan ya, ini makanan apa? Bolu pelangi namanya nih. Kita lihat warna-warna yang sangat bagus. Nah, supaya makanan ini memberikan nilai jual yang tinggi, maka dibuatlah warna yang bagus. Nah, maka di sini terlibatlah pewarna makanan. Pewarna makanan itu di dalamnya mengandung bahan kimia. Kemudian di sini ada makanan berkaleng ya, makanan kaleng di sini, atau mungkin ada juga minuman di mana bisa tahan lama, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun karena di dalamnya ada zat pengawet makanan. Nah, pengawet makanan di sini mengandung bahan kimia. Juga prosesnya juga menggunakan proses kimia. Kemudian bidang hukum. Nah, ada bidang hukum ini digunakan oleh ahli forensik. Menggunakan ilmu kimia juga untuk mengungkapkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kriminal. Misalkan telah terjadi pencurian. Nah, ternyata ada jejak yang tertinggal, itu rambutnya. Maka dari rambut tersebut bisa digunakan untuk tes DNA. Nah, DNA ini merupakan bahan kimia. Nah, itulah peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Berarti untuk pertemuan sekarang, Ibu cukupkan. Sekian dulu, nanti kita ketemu pada pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang apa di sini? Tentang keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium dengan yang keduanya adalah metode ilmiah. Ibu tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.